Hai semua, sebelum saya mulai cerita hari ini, saya mau terima kasih dulu untuk semua telinga dan isi kepala yang sudah mau menerima podcast saya. Senang karena platform ini bisa mewakili banyak orang. Kalian pernah merasa kehilangan nggak? Ya pernah sih ya. Pertanyaannya pernah berapa kali? Pernah berapa kali merasa kehilangan hal yang sama? Kehilangan hal yang sama dan harus terjadi berulang kali. Tapi gimana kalau selama ini kita cuma merasa? Gimana kalau selama ini sebenarnya kita nggak pernah kehilangan karena yang kita rasakan juga bukan punya kita? Teka-teki hati sendiri yang kadang pura-pura lupa sama jawabannya. Ini kayak punya sebuah pulpen. Pulpen yang sempurna. Atau mendekati sempurna. Nyaman. Dan pokoknya pas deh. Sampai suatu ketika, tutup pulpen itu hilang. Nggak tahu jatuh. Atau terjatuh. Atau sengaja hilang. Pokoknya tutupnya nggak ada. Terus kita pandangin pulpen yang sudah jauh dari sempurna itu dengan pandangan marah. Iya, kita marah. Kita nggak terima. Memang masih bisa dipakai lagi, tapi jadi nggak bertahan lama. Tintanya akan mengering dan nggak bisa berguna. Sesuatu yang nggak lengkap nggak akan bisa punya manfaat. Waduh, sungguh kesimpulan yang egois. Kesimpulan yang dibuat oleh seseorang yang sedang marah-marah. Orang marah-marah memang lebih baik disuruh diem. Jangan diajak ngomong, apalagi jalan-jalan. Beberapa rasa akan kembali seperti sedia kala dengan sendirinya. Gak semuanya perlu diturutin kan? Apalagi nurutin amarah sendiri. Ngomongin kehilangan. Kehilangan itu gak akan pernah jadi topik menyenangkan. Gimana ya ngejelasinnya? Saya sering nanya ke diri sendiri nih. Sebenarnya kayak apa sih kehilangan itu? Mungkin beberapa penyakit yang parah, saking menyakitkannya, sampai udah gak bisa lagi dijelasin rasanya kayak apa. Mungkin kehilangan juga kayak gitu. Cuma lebih parah. Lebih parah dari perpisahan. Lebih parah dari kesepian. Lebih parah dari kekecewaan. Dan buat saya, kehilangan itu titik lemahnya manusia. Saya bahkan gak pernah cerita ke siapa-siapa tentang segala hal yang hilang dari dunia saya. Entah yang hilang itu mimpi, teman, kekasih, atau cuma sekedar rasa senang yang umurnya singkat. Kenapa saya simpan sendirian? Karena saya nggak mau orang lain tahu kelemahan saya. Bahwa sejujurnya, apapun akan saya tukar asal kehilangan gak masuk dalam cerita. Tapi, akan saya ceritakan di sini sekarang. Malam ini, ketika keadaan Ibu Pertiwi sedang kurang baik. Ketika cemas menghantui diri sendiri. Ketika kabar berita jadi satu-satunya doa. Semoga berkurang, semoga cepat hilang, semoga cepat sembuh. Ketika kamu, aku, kita sedang di rumah aja. Walau gak sedikit loh, mereka yang naruh nyawa. Bayangin, naruh nyawanya sendiri untuk orang yang bahkan gak mereka kenal. Tugas medis, orang yang masih harus ke kantor, ojek online, pekerjaan yang gak kenal pulang. Gak apa-apa, nanti juga lewat. Oke, kita lanjutin.
Ini udah perjalanan tahun ke-8 tentang seseorang paling paling ya ampun, bahkan sulit untuk menjelaskannya dalam satu kata. Karena selama itu pula, dia menjelma kamus bahasa saya. Udah deh, kalian pasti tahu lah rasanya. Kalian pasti punya seseorang yang kalian kasih segalanya. Kasih apa saja bahkan tanpa perlu diminta. Kasih perasaan yang tumbuh sempurna tanpa perlu dirawat. Sampai suatu hari, ada pesan yang datang dari kepala sendiri bahwa sebenarnya kita bukan siapa-siapa. Aduh, ini bakal ketahuan deh kebodohan saya. Oke, kita terusin. Terus, saya dan dia, nggak saya sebut kami karena nggak juga pernah menyatu. Saya dan dia udah nggak ketemu 2 bulan, dia semakin jauh untuk dijangkau, semakin asing untuk diceritakan. Saya cuma merasa semakin gak kenal dengan dunianya yang sekarang. Bukan salahnya. Saya yang harusnya gak pernah cari tahu, mau tahu, dan sampai peduli dengan kehidupannya yang kalaupun dia hancur, itu bukan tanggung jawab saya. Saya terlalu takut dia kenapa-kenapa sampai saya gak sadar bahwa selama menyayanginya, banyak kenapa-kenapa yang terjadi dalam dunia saya cuma gak pernah saya anggap. Saya selalu jaga perasaannya sampai saya lupa bahwa ada perasaan yang lebih penting dari itu. Perasaan yang sekarang akan saya selamatin dengan memilih pergi. Perasaan itu, perasaan saya sendiri. Seperti yang pernah saya bilang, bahwa banyak rasa sakit yang ditutup dengan alasan kasih sayang. 8 tahun. 8 tahun saya bangun cerita ini dengan pondasi itu. Pondasi yang saya buat sendiri. Rasa sakit yang saya simpan sendiri. Dan kasih sayang yang saya rayakan sendirian. Walau hingga detik ini, cuma dia yang mandang saya sebagaimana saya. Dia gak pernah lihat saya sebagai seorang penulis yang sudah dikenal orang banyak. Ya walaupun gak banyak-banyak banget sih. Dia memandang saya sebagai diri saya yang dia kenal. Dan itu sempurna. Hal sederhana yang mustahil bisa saya cari kalau bukan di dia. Andai waktu bisa berhenti ketika lagi sama dia ya. Ketika nggak ada momen yang lebih menyenangkan dari itu. Ketika satu-satunya hal paling menakutkan di bumi cuma pulang. Saya kira dia bisa terbiasa. Saya kira 8 tahun bisa mengubah perasaannya. Saya kira nggak sampai selama ini untuk menunggunya mengetuk pintu. Padahal dia tahu. Dia tahu saya menyayanginya lebih dari apapun. Dia tahu kenapa saya nggak bisa berhenti membaca buku. Dia tahu kalau tiap buku yang saya baca, itu saya cuma berusaha untuk cari tokoh yang lebih hebat dari dia tapi nggak ketemu juga. Dia juga tahu kenapa saya menulis. Dia tahu kalau saya sedang menyelipkan banyak kasih sayang untuknya di tiap buku yang saya kerjakan supaya nggak utuh saya simpan sendirian. Dia tahu dan dia nggak bisa merasakan yang sama. Dan sekarang saya pergi. Bukan karena saya kehilangan dia, tapi karena saya sadar bahwa
bahwa saya memang gak pernah memilikinya sejak awal. Gak kerasa, nangis juga akhirnya. Tapi saya sedih bukan karena semua sudah harus selesai. Saya sedih karena saya gagal. Saya gagal untuk gak capek. Saya pernah berharap semoga saya selalu sanggup untuk bertahan di sebuah rumah yang sejak awal gak pernah ada wujudnya. Saya pernah berharap semoga saya gak pernah capek untuk terus menyayanginya. Saya pernah berharap semoga semesta gak pernah kirim orang lain karena saya maunya dia. Bahkan, saya juga pernah berharap semoga dia gak pernah ketemu sama apa yang dia cari, supaya untuk sebentar aja dia melihat ke arah saya. Dan semua harapan itu ternyata gak benar. Teringat obrolan terakhir hari itu, dia nanya, "Sana, tahu Hazim Amir?" Hazim Amir? Ada tulisannya yang saya suka. Matanya indah. Kadang sulit untuk fokus mendengarnya bicara. "San, iya apa? Hazim Amir kan? Hazim Amir kenapa? Hazim Amir siapa?" "Iya tenang-tenang. Saya mau bacain kamu kutipannya yang begitu indah. Begini bunyinya. Sesekali, aku ingin menabrakkan kepala ini pada lokomotif yang sedang berjalan, atau pada tembok penjara wanita di Merdeka Selatan, atau terjun ke laut untuk tidak kembali." Waktu itu saya cuma diam, terkagum-kagum oleh suaranya yang indah. Sampai hari ini, malam ini, saya sadar bahwa kalimatnya adalah perpisahan. Karena kalimat yang ia bacakan tidak ada yang mengarah ke akhir yang bahagia. Cuma kalau boleh memilih, kalau saja kalimat itu diubah jadi pertanyaan, saya ingin sekali menjawabnya dengan, bagaimana bila kita saja terjun ke laut dan tidak kembali? Bagaimana bila kita pakai opsi yang ketiga? Toh kita sama-sama tidak suka dengan dunia ini kan? Iya kan? Enggak. Enggak mungkin saya memilih jawaban itu karena saya tahu itu bukan ajakan. Dia mau melakukan itu sendirian. Atau dengan seseorang yang bukan saya, dan itu nggak gampang. Kalau kehilangan ujungnya cuma mengikhlaskan, berarti melihatnya bahagia dengan orang lain tidak masuk dalam perjanjian. Saya cuma berpikir, kalau nggak sama dia, saya sama siapa? Kalau dia bahagia sama orang lain, saya bahagianya sama siapa? Saya cuma kepikiran, kenapa dia nggak menghilang dan kasih jawaban saya tidak sejak awal? Kenapa dia seperti sengaja membawa saya dalam arus cerita yang ternyata bukan disiapkan buat saya? Kenapa dia nggak melakukan hal buruk supaya saya benci sama dia? Kenapa dia seperti sengaja meminta saya menyelesaikan teka-teki ini sendirian? Mungkin karena dia mau saya belajar dari rasa sakit yang sebenarnya saya ciptakan sendiri. Iya, dia nggak pernah pergi dari saya padahal dia bisa melakukan itu sejak awal. Ya ampun, selama ini saya bukan bergantung sama dia. Saya bergantung sama ekspektasi saya sendiri yang gak pernah nyata keberadaannya.
Dia bisa aja kasih jawaban, tapi dia mau saya menemukan apa yang saya butuhkan. Dan selama langkah ini masih dibayang-bayangin sama dia, nggak akan ada yang berubah. Karena mungkin saya nggak kehilangan dia, saya kehilangan diri saya sendiri. Saya kehilangan diri saya sendiri selama 8 tahun dengan dalih sembunyi di balik rasa sayang. Padahal kasih sayang itu bukan tentang memaklumi rasa sakit, tapi mempelajarinya. Angan-angan saya menciptakan tokoh yang kelihatannya jahat, padahal saya juga yang menciptakan tokoh itu. Dia dia cuma mau saya jadi dewasa dengan cara saya sendiri. Banyak orang merasa terpuruk, merasa harus bangkit, merasa hancur ketika ditinggal atau kehilangan seseorang yang dia sayang. Kenapa sih? Kenapa sih harus selalu runtuh? Kenapa sih harus selalu menggantungkan hidup dan bahagia, serta segala mimpi sama orang lain? Kalau dipikir lagi, bukan selalu salah dia yang pergi. Salah kita yang mudah naruh dan kasih segalanya sampai yang tersisa buat diri sendiri nggak ada. Jangan bergantung sembarangan ya. Kita memang sering ngejaga sesuatu yang sebenarnya bukan punya kita. Makanya pas diambil tiba-tiba, kita nggak terima. Merasa kehilangan, padahal nggak juga punya hak di dalamnya. Manusia. Kewajibannya cuma jadi manusia, dan haknya juga cuma jadi manusia. Bahwa kehilangan mungkin bukan cuma tentang merelakan, tapi juga tentang memaafkan.